Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, korupsi, kolusi dan nepotisme masih jadi PR negeri ini. Para capres-cawapres adu gagasan untuk bisa memberantas korupsi. Kita lihat dari data Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 102 dari 190 negara. Di tahun 2021 menjadi 96, kemudian melonjak di peringkat 110 pada tahun 2022. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ada 6 menteri yang terjerat korupsi. Tahun 2018, Idrus Marham, mantan Menteri Sosial terjerat kasus suap PLTU Riau I. Kemudian di 2019, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga terjerat suap dana hibah KONI dan berbagai gratifikasi. Lalu di tahun 2020 ada Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan yang pada saat itu terjerat kasus suap izin budidaya dan ekspor benih lobster. Lalu tahun 2020 ada Juliari Batubara, Menteri Sosial pada saat itu yang terjerat kasus suap pengadaan paket bansos COVID-19 di Jabodetabek. Dan di tahun ini saudara, ada 2 menteri, Johnny G. Plate, mantan Menkominfo yang terjerat kasus korupsi pengadaan BTS 4G, dan Syahrul Yassin Limpo, mantan Mentan yang terjerat kasus dugaan korupsi Kementan. Lalu bagaimana para capres-cawapres merealisasikan janji-janjinya untuk memberantas korupsi? Kita bahas setelah yang berikut ini. Ditetapkannya Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan ex-Mentan membuat citra institusi anti rasuah ternoda. Masalah korupsi merambah ke segala lini di negeri ini. Jajaran menteri juga tak luput dari jeratan korupsi. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ada 6 menteri yang terjerat kasus korupsi. Tahun 2018, Menteri Sosial Idrus Marham terjerat kasus suap PLTU Riau I. Kemudian di tahun 2019, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, terjerat suap dana hibah KONI dan berbagai gratifikasi. Lalu di tahun 2020, ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terjerat kasus suap izin budidaya dan ekspor benih lobster. Tahun 2020, Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus suap pengadaan paket bansos COVID-19 di Jabodetabek. Dan di tahun ini ada 2 menteri, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi pengadaan BTS 4G dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang terjerat kasus dugaan korupsi Kementan. Narasi pemberantasan korupsi juga masuk dalam visi misi ketiga calon presiden dan wakil presiden mendatang. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan pentingnya pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Penegakan hukum untuk menghadirkan rasa keadilan. Jadi aturan hukum ditegakkan, tidak tebang pilih, tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu yang penting dijaga, itu yang penting dilakukan, dan menjaga marwah lembaga pemberantasan korupsi. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah komisi yang seharusnya bisa menjadi contoh. Sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka berjanji membangun sistem pencegahan korupsi yang terstruktur. Prabowo dengan tegas menyebut tidak boleh ada pemimpin yang korupsi. Tidak boleh ada unsur pimpinan yang korupsi dari makan anak buah. Itu pantangan, itu pantang. Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, punya komitmen memperkuat KPK bersama Kejaksaan dan Polri. Ganjar bersama Mahfud berjanji jika terpilih akan menyikat habis praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi ini alert buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korupsi. Maka power tends to corrupt itu ada. Maka kami sampaikan tadi, ini harus disikat habis. Karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada yang disampaikan pada 98 waktu reformasi dulu. Komitmen memberantas korupsi tak bisa sekedar janji, namun perlu dibuktikan dan harus menjadi komitmen bersama.
Tim Liputan, Kompas TV. Para capres-cawapres sudah beri janji berantas korupsi. Namun bagaimana janji ini bisa terrealisasi dan bukan hanya pencitraan semata? Kita bahas bersama Tama S. Langkun, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Wihadi Wianto, juru bicara TKN Prabowo Gibran, dan Saan Mustafa, juru bicara Timnas Amin. Tim Ses Amin, terima kasih sudah hadir. Selamat malam Kang Saan, Pak Wihadi, Mas Tama. Ya, selamat malam. Malam, Pak Rizka, Kang Wihadi. Malam, Mbak Rizka. Malam. Selamat malam, saya dari nomor urut dulu deh. Kalau gitu saya ke Kang Saan. Gimana komitmen dari Amin untuk memberantas KKN yang realnya seperti apa sih Kang Saan? Sudah disampaikan juga calon presiden Mas Anies ya, soal komitmen terkait dengan soal pemberantasan korupsi, KKN dan nepotisme. Tadi disampaikan bahwa pemberantasan korupsi yang tidak terpilih dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua. Nah, dari mana mulainya Mas Anies sebagai calon presiden, Caimin sebagai wakil presiden, itu mengatakan akan mulai dari yang atas. Jadi pemberantasan korupsi itu harus dimulai dari yang paling atas. Karena kalau dimulai dari atas, dia diharapkan itu bisa terus ke yang bawah. Nggak mungkin misalnya kita mau komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi itu mulai dari bawah. Nggak ada istilah rembesan dari bawah. Jadi di atas dulu. Jadi bisa merembes ke bawah, memberikan contoh, memberikan teladan, dan tentu juga memberikan efek jerah. Nah, kenapa itu penting? Nah, karena gini, dari waktu ke waktu, kita data 2015 misalnya, indeks persepsi korupsi kita itu 36 tahun 2015. Ya. Tahun 2020 naik indeks kita turun dari 3 menjadi 34 indeks persepsi kita. Tadi di pengantar Mbak Priska mengatakan bahwa ada di rank ke 110 dari 90 tahun sebelumnya. Artinya memang dari waktu ke waktu indeks terkait dengan pemberantasan korupsi kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya. Dan ini tentu harus menjadi komitmen bersama membalikan, karena korupsi itu adalah bagian dari merusak sebuah tatanan negara kita. Jadi komitmen Amin dan kepihakan Amin itu jelas. Jadi mulai dari atas untuk memberikan pesan ke paling bawah, dan yang kedua keberpihakan terhadap rasa keadilan. Jadi tebang pilih, pertimbangan politis dan sebagainya, akhirnya di problem. Sekarang misalnya ada problem misalnya KPK, di mana ketuanya jadi tersangka. Ada yang mundur juga, misalnya ada Menteri Hukum dan HAM sudah jadi tersangka tapi mundur. Ini juga belum mundur. Dan tentu ini jadi toh yang tidak baik berupaya-upaya pemberantasan korupsi kita. Ya, oke. Nah, tadi catatan dari Kang Saan. Kalau Pak Wihadi gimana melihatnya? Terakhir, misalnya Ketua KPK jadi tersangka, Menteri Jokowi juga beberapa kali terjerat korupsi. Apa yang bisa Pak Prabowo dan Mas Gibran janjikan kalau misalnya terpilih terkait dengan korupsi ini? Jadi begini, kalau kita bicara mengenai masalah korupsi, ini kan kita tidak bicara mengenai masalah seberapa banyak yang ditangkap. Tetapi kita bicara bagaimana yang namanya edukasi terhadap masalah korupsi itu, yang dimana masyarakat bisa teredukasi bahwa tidak melakukan korupsi. Dan ini dimulai dari para pejabat tinggi yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa pejabat tinggi itu tidak pantang untuk korupsi. Nah, artinya dengan edukasi yang diberikan kepada masyarakat, maka hal tersebut dapat mencegah adanya suatu tindak daripada korupsi. Nah, ini memang disinilah dalam asta cita kita, asta cita Pak Prabowo dan Gibran itu mengatakan bahwa kita akan mengedukasi kepada generasi muda tentang bagaimana masalah korupsi.
bagaimana bahaya korupsi terhadap pembangunan. Dan ini adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh masyarakat kita untuk tidak mengatakan bahwa korupsi itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ini yang harus di-educate pada masyarakat. Korupsi itu tidak boleh lagi terjadi dimanapun. Tidak hanya di sektor swasta, tidak hanya sektor pemerintah, tetapi sektor swasta pun itu tidak dilakukan korupsi. Nah, inilah yang menjadi masyarakat kita akan terbebas korupsi. Nah, dengan adanya suatu hal yang demikian, maka pemerintah ini tentunya akan memberikan suatu effort di mana korupsi ini akan menjadi sesuatu hal yang tabu. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka masyarakat tidak akan lagi melakukan korupsi. Nah, tentunya untuk kedepannya, selain dengan edukasi ini, tentunya dengan pemberantasan yang sudah ada ini tetap harus dijalankan. Nah, pemberantasan kita, konsentrasi pemberantasan yang mungkin kita harus berikan kepada KPK yang saat ini sudah ada, dan juga kepada memperkuat kepolisian dan memperkuat kejaksaan juga untuk pemberantasan korupsi. Nah, saya kira hal tersebut menjadi sesuatu hal yang kita lihat bahwa apa yang menjadi kekuatan daripada penegakan hukum, tentunya itu akan menjadi kekuatan untuk saat ini, untuk short term-nya ini, tetapi edukasi ini akan terus berjalan. Nah, jadi saya kira permasalahan yang menjadi concern kita juga adalah pemberantasan korupsi di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan kepada sumber daya alam. Nah, ini yang menjadi konsentrasi daripada pemberantasan korupsi, bahwa itu tidak boleh ada suatu korupsi seperti di sektor perhubungan, di sektor pangan, dan juga di sektor-sektor tambang, mineral, dan segala macam. Ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh ada satu korupsi. Nah, tentunya ini adalah sejalan dengan apa yang dilakukan dalam masalah edukasi kepada masyarakat. Jadi inilah suatu program yang memang harus dilakukan untuk kedepannya suatu negara yang bebas korupsi. Kalau dari Mas Tama yang sekarang juga masih ada di lingkaran pemerintahan, apa sih sebenarnya problem pemberantasan korupsi dan apa yang harus dievaluasi? Ya, tentu saja tadi yang Mbak Priska sampaikan, yang kemudian juga tadi Kompas sudah memberikan review begitu, adalah soal IPK tadi. IPK bahwa kemudian hari ini itu kita yang paling rendah sejak tahun 2015. Nah, apa kata review-review terkait dengan pelaksanaan UNCIC atau Konvensi PBB melawan korupsi? Itu adalah soal regulasi di Indonesia yang memang belum memenuhi syarat. Apa saja? Misalnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita itu terakhir direview atau direvisi tahun 2001. Ini sudah tahun 2023, itu hampir 23 tahun, itu belum ada perbaikan, padahal ada 7 jenis tindak pidana yang belum masuk. Misalnya apa? Perdagangan pengaruh, kemudian ada bicara soal illicit enrichment, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini tentu saja yang kita tawarkan berdasarkan dokumen yang kita sampaikan kepada publik adalah merevisi regulasinya. Termasuk, Mbak, soal undang-undang perampasan aset. Kita belum punya itu. Dan padahal kita sudah membutuhkan dan sangat urgent. Nah, ini yang kemudian akan jadi PR-PR, pekerjaan rumah di pemerintahan sekarang yang belum selesai dan akan kita tuntaskan. Itu sudah kita sampaikan dalam visi misi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita bicara soal fenomena yang hari ini terjadi. Ada KPK yang kemudian pimpinannya menjadi tersangka, dan tentu saja ini akan membuat nilai itu menjadi semakin rendah dan kemudian semakin merosot. Dan tentu saja kita berharap dalam konteks yang nomor 2 tadi adalah membangun sinergitas antar lembaga penegak hukum. Ada kepolisian, kejaksaan, KPK, yang tentu saja kita butuh data yang terintegrasi. Dan yang paling penting adalah kita harus pastikan orang-orang yang mengisi di posisi penegak hukum itu harus orang-orang yang punya integritas dan tidak punya rekam jejak yang jelek. Kenapa? Kalau dia punya rekam jejak yang jelek, tentu saja akan menjadi sandera. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini itu akan terulang kembali. Dan kemudian tidak mungkin kita bicara soal pencegahan kalau kemudian aktor-aktor yang memberantas korupsi ini masih memiliki catatan. Mungkin itu, Mbak Priska. Nah, kita bicara soal tadi salah satu, saya ambil sampelnya soal nepotisme. Bagaimana emang untuk mencegah nepotisme ini dalam praktiknya ternyata susah dalam mengisi jabatan dan sebagainya, dari mulai Kang Saan. Ya, begini ya. DPR juga pernah berupaya ya untuk mencegah terkait dengan praktek-praktek nepotisme. Tapi terbentuk pertama tentu dengan alasan hak asasi manusia. Yang kedua, dalam konteks demokrasi, siapa memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Jadi punya hak untuk dipilih dalam demokrasi. Yang kedua, hak untuk dipilih juga terkait dengan soal hak asasi manusia.
dua ini menjadi hambat dalam dari sisi dari sisi persepsi, regulasi, ini yang menjadi faktor penghambat. Tapi ada satu hal dalam alam demokrasi itu bukan melarang anak siapa menjadi apa dan meneruskan misalnya cita-cita politik dari orang tua dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah supaya tetap kita menghargai asas manusia, kita juga tetap menjunjung nilai demokrasi yang memberikan kesempatan siapapun tak dulu, tapi ada aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas itu penting. Jadi misalnya ketika tetap bahwa birokrasi itu ke depan dengan semangat akuntabilitas pertanggungjawaban. Jadi dia sebagai seorang anak pejabat, politisi, anak presiden, anak istri nur, istri bupati, anak presiden, bahkan tapi pertanggungjawab dalam sisi kepantasan dan sebagainya tepat atau tidak. Nah, ini juga harus mulai dari apa? Kalau atasnya mengabaikan yang namanya akuntabilitas, maka ke bawahnya terjadi itu fenomena yang namanya politik dinasti, nepotisme lah. Itu kan tadi di level kepala daerah, bupati, terus gubernur. Maka inisiatif DPR buat undang-undang yang ada jeda bagi keluarga dari itu. Tapi kan oleh konstitusi dibuat karena bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan semangat demokrasi yang semua memiliki hak yang sama, dan kita hormati. Tapi lagi prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalisme itu menjadi yang menurut saya dalam perkembangan di tengah pertentangan antara asasi dan ruang demokrasi. Baik, jadi ada hak asasi, ruang demokrasi, tapi tidak boleh ada nepotisme di dalamnya. Kalau dari Pak Wihadi, seperti apa mencegah praktik nepotisme ini? Saya kira kalau kita bicara nepotisme, kita harus lihat konteksnya nepotisme itu untuk apa. Kalau kita lihat dari paling bawah saja, yang namanya kades. Kades itu pada saat dia menjabat, itu keluarganya juga nanti bisa menjabat, karena dia memang ada pemilihan langsung. Ini kan bicara mengenai masalah siapa yang bisa memilih rakyat, artinya pilihan rakyat. Nah, kita harus lihat konteksnya. Nepotismenya gimana? Konteks nepotisme apakah dengan korupsi, ataukah dengan acara dengan politik dinasti? Ini yang kita mesti harus pisahkan dulu, ya kan? Kalau kita bicara mengenai nepotisme dalam satu korupsi, itu tentunya berbeda, karena kita bicara mengenai masalah di sini adalah bicara masalah korupsi. Artinya kalau kita dari awal, pada saat awal reformasi, kita mengatakan bahwa kita memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentunya bahwa ini adalah permasalahan di mana suatu pengaruh daripada keluarga atau pengaruh daripada hubungan untuk meningkatkan nepotisme, sehingga menghasilkan sesuatu persekongkolan. Nah, ini kan yang terjadi dalam masalah korupsi. Nah, ini konteks yang berbeda antara permasalahan di mana kita bicara nepotisme dikaitkan dengan politik dinasti yang saya sampaikan kekuasaan, atau kita bicara dengan politik yang bicara dengan masalah korupsi. Kan? Jadi kalau korupsi kita jelas bahwa nepotisme itu bisa menghasilkan sesuatu yang muaranya nanti akan menjadi suatu korupsi, karena ini bagaimanapun juga menjadi sesuatu hal yang bisa terjadi. Dan ini pun saya kira nepotisme tidak hanya terjadi dalam kalangan pemerintah, kalangan swasta pun bisa terjadi masalah nepotisme ini. Dan itu sangat menjadi sesuatu hal yang kita lihat sehari-hari di kalangan swasta pun terjadi hal-hal yang nepotisme itu. Nah, jadi ini sesuatu hal yang mesti harus kita lihat konteksnya pelan-pelan, di mana kita harus melihatnya, apakah ini menjadi sesuatu hal yang memang ada aturan apa yang menjadikan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Jadi ini saya kira jelas bahwa kita melihat bahwa kita memang harus memberikan suatu visi-visi, kita harus memberikan suatu aturan mengenai masalah nepotisme ini. Jadi saya kira ini adalah sesuatu pandangan yang mesti harus kita clearkan permasalahan ini, di mana kita melihat daripada perspektifnya di mana. Ya, terakhir Mas Tama, boleh tolong ringkas juga soal Oke, terkait dengan nepotisme, Mbak, saya mau coba melihat dari sisi bahwa pemberantasan korupsi itu sebetulnya bagian dari HAM.
bagian dari penegakan HAM. Maka dari itu dia tidak bisa bertolak belakang. Kalau kemudian HAM, soal nepotisme, soal korupsi, dia saling bertentangan, tentu ada yang salah dari cabang ilmu tersebut. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah ketika kita bicara soal pelaksanaan atau mencegah upaya-upaya HAM, itu semua sebetulnya sudah digambarkan dalam regulasi-regulasi kita. Misalnya ada istilah yang namanya COI atau conflict of interest. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada. Nah, dalam pelaksanaan sebagai hakim MK pun juga ada. Buktinya apa? Ketika ada konteks COI tadi, MK memutus ketua MK, kemudian dia dipecat. Kira-kira begitu, dari jabatan sebagai ketua MK. Nah, kemudian yang lain-lain soal conflict of interest tidak hanya bicara soal di dalam undang-undang korupsi saja, dalam persaingan usaha pun juga dia ada. Makanya kemudian ada istilah persekongkolan tender vertikal maupun horizontal. Jadi soal nepotisme sebetulnya sudah banyak sekali batasan-batasan dari berbagai macam regulasi. Kuncinya Mbak, itu ada pada komitmen pimpinan. Nah, inilah kemudian yang kita tawarkan dengan level seperti Prof. Mahfud MD, kemudian Ganjar Pranowo yang secara rekam jejak dia clear. Saya rasa itu salah satu jawaban di luar dari perbaikan regulasi. Adalah komitmen dari pimpinannya, komitmen dari capresnya. Itu kunci untuk mengatasi soal isu nepotisme dan pemberantasan korupsi. Baik, kita akan terus dalami dan uji apa yang jadi janji masing-masing capres soal korupsi terutama. Terima kasih atas waktunya Mas Tama S. Langkun, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih Pak Wihadi Terima kasih. juru bicara TKN Prabowo Gibran. Terima kasih Kang Saan, Mas Wihadi. juru bicara Mas Amin. Kita bergabung di Sapa Indonesia Malam.